Iya, iya, dia. Semua Itu dia. itu itu Termasuk data-data kalau saya. nah justru itu kalau puzzle-puzzle itu kita laporin bisa nggak, Bu? Laporin kemana? Ya ke polisi lah. Loh, nama dia sudah masuk kok di FBI. Namanya Ditambahkan sudah gitu, kita, Bu. nama dia sudah masuk di FBI. Gitu loh. Jadi tinggal kita tunggu aja gitu loh. Apakah FBI mau turun tangan nggak dalam hal ini? Itu aja. Kalau pelaporan sudah kita lakukan jauh-jauh hari, sudah dilakukan gitu. Jadi semua doxing-doxingan dia itu jadi makin terbuka sebenarnya siapa dia begitu, ya. Siapa dia? Kalau menurut saya sih, saya gini, saya enggak ada kebencian tuh sama dia. Secara pribadi saya nggak kenal dia, saya nggak pernah ngomong-ngomong sama Lindsay. Ngomong begini loh maksud saya, ngomong-ngomong berdua begini loh, ngerti nggak? Nggak pernah. Ya. Nggak pernah, Tapi saya ini tidak pernah dendam. kontak secara pribadi, ngomong-ngomong pribadi nggak pernah. Hanya permintaan dana dari dia, itulah yang kita sampaikan waktu itu dalam urusan kasus Hussein Al-Iraqi, lalu beberapa lagi permintaan dana dari dia, itu yang kita kirim. Ya, ya Niko, mau nanya Niko. Apa? Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah, tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua maksudnya. Ya kan usia pasti nambah, kok nggak mungkin berkurang Iya, kan. iya, iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh kok? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68 69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. jadi kalau kita minum madu sama aja kita berpikir gitu bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Berita Apologet ya, channel yang akan memberitakan segala macam dinamika dunia perapologetikan. Perseteruan antara Suniti alias Lindsay, Dewi Bulan alias Dubur, melawan Sofiatul Almayat, Lani Ekowati Denani. Semakin panas, semakin runcing, dan belum menunjukkan tanda-tanda akan menurun. Tanda-tanda akan berhenti. Belum, teman-teman. Yang ada semakin panas, semakin runcing. Apalagi dua orang ini sebenarnya berada di Amerika, tetapi perseteruan mereka melibatkan orang-orang Kristen, laskar-laskar Polycarpus yang ada di Indonesia. Ini sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat intelektual para pendukungnya. Yang berantem orangnya di Amerika. Dua-dua mengaku bukan lagi warga Indonesia. Mengaku sudah melepas kewarganegaraan Indonesia dan sudah jadi orang Amerika. Dua-dua orang Amerika berantem, ribut, tapi kenapa? Yang kena imbasnya Indonesia. Ini kan namanya bodoh yang nyata, teman-teman. Ya, bodoh yang nyata. Yang ribut di sana, tapi kalian yang di Indonesia yang baku ribut, baku hantam. Dua pendukungnya ribut setiap hari. Itu gobloknya minta ampun, teman-teman. Ya, saya katakan itu gobloknya nggak ketolongan. Saya nggak ngerti apakah doktrin dari ajarannya yang membuat akal mereka mati sehingga kelakuannya jadi seperti itu. Coba kalian pikirkan baik-baik. Dua orang ini, adakah dampak positif dalam hidup kalian? Setahu saya nggak ada.
Tidak ada satupun dampak positif bagi kekristenan dari kedua orang ini. Gara-gara Sofiatul, nama Kristen semakin jelek. Gara-gara Sofiatul, umat Muslim semakin muak melihat orang-orang Kristen. Mohon maaf saya katakan itu. Karena kenyataannya kalian bisa lihat ya, bagaimana penolakan demi penolakan gereja terjadi di Indonesia, dan ini tidak lepas dari andil Sofiatul. Loh kok Sofiatul bang, bukan Edis? Ya, Edis berasal dari Sofiatul. Jangan lupa, kita tidak akan mengenal yang namanya Edis penghujat kalau tidak ada Sofiatul yang membawa dia ke Amerika, yang membantu dia supaya bisa seperti sekarang. Sofiatul adalah penolong bagi Edis. Tanpa Sofiatul tidak akan ada Edis yang sekarang. Siapa yang berani bantah statement ini? Edis sendiri mengakui dia berhutang banyak dengan Sofiatul ini. Kita bisa lihat belakangan ini ya, bermunculan penghujat-penghujat baru, bermunculan Polikarpus yang dengan lantangnya menghujat agama Islam secara terang benderang, secara terang-terangan di medsos, secara brutal teman-teman. Dan mereka semua termotivasi oleh Sofiatul. Ada data PowerPoint yang sering sekali dipakai hujatan-hujatannya oleh oten-oten radikal bangsat ini. Dan biar kalian tahu, ya, for your information, yang membuat data hujatan kepada Islam dalam bentuk PowerPoint yang kalian pernah lihat juga dipakai oleh STT Nias ya, dalam bahan Islamologinya, itu adalah data yang dibuat oleh Sofiatul. Itu adalah data penghujat dari luar negeri yang diterjemahkan oleh Sofiatul. Jadi dialah yang menerjemahkan itu menjadi hujatan dalam bahasa Indonesia. Dan itu dibagikan kepada semua orang-orang yang ingin jadi apologet Kristen. Bayangkan, yang mau jadi apologet Kristen bukan dibekali ilmu bagaimana menjawab tentang kekristenan, tapi dibekali ilmu bagaimana menghujat Islam. Itu Sofiatul. Dan diakui sama Sofiatul sendiri kan, saat dia menjadi penerjemah dari para penghujat-penghujat internasional, Sam Smith ya, dan masih banyak lagi nama-nama penghujat-penghujat lain yang nggak perlu saya sebutkan, nanti kalian pagi searching pula gitu kan ya. Jadi mereka semua diterjemahkan oleh Sofiatul, dan data itulah yang kalian setiap hari dengar dari Edis ya, dari Yuli ya, dari para Polikarpus, ada RK, ada Robert Lele. Itu semua datanya Sofiatul dulu teman-teman. Datanya dari Sofiatul. Ini biar kalian tahu. Dan Sofiatul sekarang itu terus menghabiskan konsentrasinya untuk membela Edis, terutama dari serangan Dubur ya, Dubur. Nah, ini menarik teman-teman. Apalagi ada statement Sofiatul yang mengatakan dia lebih terkenal dari Dubur ya. Untuk apa dia iri dengan Dubur ini? Ya banyak hal sebenarnya yang bisa membuat Sofiatul alias Lani Ekowati iri dengan yang namanya Dubur ya, Suniti Dubur. Apa saja nanti kita akan bahas, tapi kita dengarkan dulu ya dari Sofiatul yang membahas Suniti, karena sekali lagi perseteruan mereka ini membuat orang-orang menjadi sadar bahwa ternyata tidak ada kedamaian di dalam ajaran ini. Dan yang kedua, bagi umat muslim yang menonton, apalagi umat muslim yang sedang dipengaruhi, yang coba dirayu untuk murtad, lewat tontonan-tontonan video seperti ini, saya berharap kalian menjadi sadar bahwa tidak ada kedamaian di ajaran tersebut. Untuk apa kalian ikut ajaran yang setiap hari berantem, yang setiap hari membuat penganutnya merasa lebih benar, merasa lebih suci, merasa lebih punya surga dibandingkan umat yang lain, dibandingkan orang lain. Selalu merasa paling benar, menghakimi orang lain, merasa paling hebat dan sebagainya. Untuk apa kalian ikut ajaran seperti itu? Mau kalian ikut gitu? Kalau mau ya silakan. Kalau saya tidak mau. Ya, saya tidak mau mengikuti ajaran yang membuat umatnya menjadi brutal, menjadi suka memaki orang lain, suka menghakimi orang lain, merasa paling suci, merasa paling benar, tapi semua omongannya tidak dia praktekkan. Ngomongnya kasih, ngomongnya lihat saya mengalah, saya tidak membalas, tapi yang dia lakukan selama ini menyakiti, ya,
menyerang orang lain. Tapi dia bilang, oh saya nggak membalas kan? Lihat nih, saya nggak membalas dia. Lah kalau kamu nggak membalas, ngapain kamu bahas? Ya, ngapain kamu bahas? Konyol sekali. Alasan kamu bahas apa? Dan bagi teman-teman, kita sebelum nonton jangan lupa ya, dikonsumsi Maudi Madu, apalagi yang varian hutan Aceh, ini jualan kita. Kita juga punya kopi dan gula aren teman-teman. Yang mau beli silakan, link pembelian sudah ada di deskripsi. Tinggal diklik aja di deskripsi, sudah ada link pembelian maupun nomor WhatsApp kita. Dulu dia nggak berani nampar saya terus terang, jadi dia menggunakan tangan orang lain. Pada waktu saya di WAFM, karena dana Al Hayat itu kan semua masuk ke WAFM pada waktu itu. Gitu. Dan kalau ada apa-apa kebutuhan itu mereka mintanya ke saya. Ya, termasuk Saya ya, yang dari Amerika yang dia bilang sindikat internasional itu yang mengirimkan dana ke dia. Dia minta ke kita dana-dana itu. Gitu. Saya sih berdoa betul-betul supaya Bu gitu. Sofi tetap kepala dingin, nggak emosi. Enggak, Karena saya kan nggak pernah benci dia. Jadi kalau Suniti mendengarkan, saya kasih tahu ya. Saya tidak pernah benci kamu. Pertama, saya tidak kenal kamu siapa. Saya tidak pernah ngutik-ngutik suamimu, anakmu. Saya tidak tahu, saya tidak kenal, dan saya tidak mau urusan dengan keluarga kamu ataupun hal-hal yang berhubungan dengan pribadi kamu, itu urusanmu. Kalian pernah dengar nggak selama ini saya gosipin Suniti, mendoxing dia, data-data dia, ataupun saya menjelek-jelekkan WAFM? Pernah nggak saya menjelek-jelekkan WAFM? Nggak pernah. Tidak pernah. Ya keluar aja gitu, nggak berseberangan, sudah nggak cocok ya nggak cocok aja gitu. Nggak perlu kita saling menjelek-jelekan. Tapi kan tiap hari dia kan menjelek-jelekan tuh Al Hayat, organisasi apalah, begitu kan? dan dia bikin puzzle itu kejadian yang sudah berapa tahun lalu dengan kejadian kemarin berapa bulan lalu atau berapa bulan lalu waktu di tempatnya Bang Ion. Dia bikin puzzle begitu, itu kayaknya udah nggak ini lagi deh, udah nggak masuk akal lagi deh. Jadi pernyataan kejadian Bu Sofi yang berapa tahun lalu sama narasi Bu Kejadian Sofi apa yang itu? sebulan Kejadian lalu, apa? ya itu yang di setel setiap hari, yang Tahu, masalah aku nggak pernah dengerin kok. RT 6 Bu, yang waktu di Komal Ibu itu. Terus sama pernyataan Ibu yang gereja Betani. Yang pijak-pijak Quran. Iya. Ya, Oh, itu mereka kan aja yang tidak digoreng. tahu itu dalam Itu dia kondisi pasalin. dialog seperti apa. Memang Muslim sendiri yang mengatakan nggak apa-apa kok kalau Quran itu diinjak. Kan Ya, mereka tapi dia yang mengangkat tahu kembali. dialognya betul. Karena itu diupload di Tamparagi. Jadi Tamparagi itu juga kan mencari uang dia dari YouTube. Sehingga dia menarasikan sesuatu, sebenarnya Tamparagi itu nggak lihat diskusi saya, tidak lihat percakapan saya. Dia mengupload, loh ini Bu Sofi nginjak-injak Quran. Nah, emang Quran pantas diinjak kok. Gitu loh, ya. Dan Nanti itu besok pun saya muncul sudah lagi nih Bu. ditegur, dan itu pun saya sudah ditegur, dan saya pun sudah, oke, berarti saya tidak melakukan itu lagi. Dan waktu si Wifi sama Yonatan Nandar masuk ke Komal saya baik-baik aja kok. Gitu, ya. Jadi, kalau buat saya nggak masalah. Wafi bukan wifi Bu. Iya, Wafi. jadi Bu. Suniti itu kan memprovokasi, dia mendoxing data-data saya dan mendoxing gereja saya. Gitu loh. Jadi kalian kan sudah tahu bahwa dia menyuruh Said Napitupulu ya, ketua PBB California di sini untuk memvideokan gereja, dan kemudian video itu dikirim ke Rudy Iskariot atas suruhan daripada Lindsay kan gitu. Tapi saya tidak menyangka dia sampai sejauh itu. Saya nggak nyangka. Yang rumah Bang Edis juga dia kan Bu? Iya, dia. Semua Itu dia. Termasuk data-data saya. Nah, justru itu kalau puzzle itu kita laporin bisa nggak Bu? Laporin kemana? Ya ke polisi lah. Loh, nama dia sudah masuk kok di FBI. Ditambahkan gitu, Bu. Nama dia sudah masuk di FBI. Gitu loh. Jadi tinggal kita tunggu aja gitu loh. Apakah FBI mau turun tangan nggak dalam hal ini? Itu aja. Kalau pelaporan sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Sudah dilakukan. Gitu. Jadi semua doxing-doxingan dia itu jadi makin terbuka sebenarnya siapa dia begitu. Ya. Siapa dia? Kalau menurut saya sih, saya gini, saya enggak ada kebencian tuh sama dia.
Secara pribadi saya nggak kenal dia, saya nggak pernah ngomong-ngomong sama Lindsay. Ngomong begini loh, maksud saya ngomong-ngomong berdua begini loh, ngerti nggak? Nggak pernah, Ya. nggak pernah. Tapi Saya ini tidak pernah dendam. kontak secara pribadi, ngomong-ngomong pribadi nggak pernah. Hanya permintaan dana dari dia itulah yang kita sampaikan waktu itu dalam urusan kasus Hussein Al-Iraqi, lalu beberapa lagi permintaan dana dari dia itu yang kita kirim, begitu. Sebenarnya sentimen bertahun-tahun yang lalu yang dia pendam. Betul, karena dia benci. Jadi dalam hatinya itu ada kebencian. Iya. Nah, kita jangan Iri sampai mungkin. ketularan, Mungkin teman-teman. iri Kita ya, Bu. sebagai orang Kristen itu kita tidak boleh nyimpan kepahitan atau kebencian, apalagi dengan orang yang kita nggak kenal. Saya ketemu aja nggak pernah sama dia. Ya, jadi makanya apapun yang dia lakukan, ya itu saya biarin aja sebodoh amat gitu. Kalau saya, ya saya tidak pernah benci sama dia. Ya kita doakan aja lah supaya dia sadar, dia bertobat dan fokus pada pelayanan. Itu menurut saya begitu, teman-teman. Setuju. Ya, karena narasi dia itu tidak berdasarkan fakta tapi kebencian. Jadi makanya orang-orang yang benci itu kumpulnya di komalnya dia. Benci tanpa dasar ya. Gitu loh. Entah motivasinya iri hati, entah motivasinya Iya, uang itu tidak udah lagi jelas. mengalir ke dia. Itu udah Ya. jelas dari awal iri hati. Bu, semoga Ibu tidak terpancing marah atau emosi. Saya mau kasih dengar Ibu sedikit nih. Boleh nggak, host? Host, izin host. Boleh, boleh. Silakan aja. Untuk Silakan. mengkonfirmasi bahwa ini sentimen yang sudah dipendam bertahun-tahun yang lalu. Silakan. Putarkan aja nggak apa-apa. Itu iblis. Itu iblis. Aku tuh Iblis. yang menyanjung siapa? Maksudnya begini, Ya Ibu. mereka dong yang nyanjung-nyanjung. Menyanjung ke mereka begitu loh. Yang mau minta pengakuan itu hanya iblis. Ya. Ya, jadi yang selalu meminta validasi itu Itu iblis. iblis. Itu iblis. Aku tuh gini ya, dari awal itu kan Sofia tuh selalu meminta validasi kan. Iya kan, bener nggak yang saya ngomong? Benar. Bener nggak yang saya ngomong? Benar. Itu dari awal dia ngomong kayak gitu. Saya tuh udah agak apa ya kayak ada nggak beres dengan orang ini. Dari awal waktu di WAFM tuh selalu kayak gitu. Jadi aku tuh nggak pernah karena rasa itu ya, rasa yang mengganjal itu ya, Bang ya. Aku nggak pernah mau dukung pelayanan dia karena ada yang mengganjal itu. Dia penipu, Ibu. Dia penipu tuh di balik firman. Gitu loh. Dia Dari ulang. awal kan tapi nggak ada yang tahu dan nggak ada yang berani mengatakan. Nipu apa, anjir? Karena dia kan lagi populernya kan, lagi naik daunnya kan. Iya kan, semua orang puji-puji dia. Pak Bom aja puji-puji dia kok. Bang MP aja berteman baik kok dengan si Sofiato. Nah, ini yang dikatakan ada yang mengganjal tapi minta uangnya ke kita ini. Ini adalah salah satu bukti transfer. Ada beberapa lainnya ya, cuman beberapa lain kita nggak simpan. Yang dia katakan, oh saya ada sesuatu yang nggak benar sama Sofiato sejak dari WAFM. Buktinya dana dari Sofia Al-Hayat dia terima. Dan ini setelah saya keluar dari WAFM, dia masih kontak ke kita dan ke pastor kami untuk meminta dana. Ini ada salah satu bukti yang kita transfer ke dia. Gitu. Jadi kalau kita transfer itu bukan 200.000, 50.000, enggak. Ke anaknya itu ya. Atas nama rekening anaknya itu, Bu. Ya saya nggak tahu nih, Lin Melani itu kayaknya nama dia ya, tapi ada yang Enggak, mengatakan itu nama anaknya ya, udah mungkin. sudah dikonfirmasi kok, Bu. Itu nama anaknya. Ya, ini salah satu. Ini yang setelah dia katakan bahwa oh Sofiatul itu sindikat internasional ataupun organisasi yang nggak benar, tapi ini yang dia minta dari kita. Dan saya tidak pernah diberikan 1 sen pun dari WAFM. WAFM tidak pernah memberikan saya 1 sen pun. Semua yang dari WAFM itu adalah uang donasi untuk Sofia Al-Hayat yang memang rekeningnya kita jadikan satu waktu itu atas persetujuan dia, karena memang saya nggak punya rekening pribadi. Kan Anda tahu saya nggak pernah majang rekening pribadi saya, betul?
Betul. ya. Ya. Betul. Tapi waktu itu orang-orang pengen berdonasi. Jadi pada waktu itu orang-orang itu pengen, Bu, saya ingin memberkati ibu pelayanan itu, tapi saya nggak punya rekening pribadi. Ya udah buka aja di sini di WFM gitu kan, dijadikan satu, nanti tiap bulan bendaranya laporan. Nah itu biasanya saya tinggalkan separuh. Ya, kalau dia mengatakan tidak ada yang benar, buktinya Rumah Singgah WFM minta duitnya ke saya. Kalau dia mengatakan nggak benar, orang-orang mantan WAFM adalah orang kepercayaan saya sekarang. Mereka membantu saya saat ini, orang WAFM yang bantu saya. Loh, kalau saya nggak benar, kenapa orang WAFM membantu saya? Betul nggak? Betul itu, Bu. Sampai detik ini. Nah, itu tadi Sampai saya bilang, ibumu tuh udah nggak bener, saya bilang kayak gitu. Terus dia ini, bukan ibu gue ya itu ya, kata dia marah-marah. Dia bilang, iya, aku cuma bilangin loh, ibumu kok jadi kayak begitu, aku bilang. Ibumu si Sunitilin itu loh, aku bilang. Kok bisa jadi begitu, aku bilang. Dulu kayaknya orangnya nggak begitu, aku bilang. Kok berubah seperti itu, ada apa dengan makmu, gue bilang kayak gitu. Bukan ibu gue ya, itu dia marah sampai sekarang orang WAFM dekat sama saya. Ya, orang-orang mantan WAFM itu masih banyak orang-orang WAFM yang justru mensupport dan dekat dengan saya sampai sekarang. Ya, Bu, rekaman tadi pernyataan dia itu suatu konfirmasi bahwa itu adalah Dia iri dari dulu memang. iya, sentimen dari dulu, dari awal ya. Jadi ya, betul. saya berharap Ibu tetap menjaga kewarasan untuk menghadapi orang yang tidak waras ini. Ya betul, kalau buat saya sih mereka nggak penting ya. Pertama, Komalnya nggak ada yang nonton gitu ya. Yang kedua, pengikutnya. Karena sekarang kalau kita bandingkan misalnya dengan Kak Reda ya, kita bandingkan ya, Kak Reda baru beberapa hari kan buka YouTube, betul nggak sih? Betul. Mereka ini udah bertahun-tahun. Kalian lihat nggak berapa jumlah follower WAFM? Nggak naik. Saya kaget kemarin lihat YouTube-nya Kak Reda udah lebih dari 10.000 viewers. Iya. Udah lebih Gitu. 10.000 kah? Iya. Ada satu video yang udah belasan. Ya. Jadi ketenaran bahkan Kak Reda pun jauh gitu ketika baru belum ada setahun tapi udah melesat. Kita bandingin gitu ya. Seperti itu. Ya, kalau buat saya sih saya jujur saya nggak pernah benci karena saya nggak pernah kenal sama orang ini. Saya tuh nggak kenal siapa tuh Suniti. Ya. Saya hanya masuk ke WAFM karena disitulah teman-teman apologet berkumpul dan dia menyediakan Zoom waktu itu kan seperti itu. Gitu, saya nggak punya Zoom waktu itu. Al-Hayat nggak punya Zoom, kita nggak punya Zoom pribadi. Karena saya bergerak sendiri. Jadi Saya ke situ hanya- karena banyak teman-teman apologet yang kumpul di situ gitu. Tapi saya tidak Iya, saya kenal hanya secara pribadi takut. siapa dia, suaminya, keluarganya, masa lalunya, gerejanya, saya nggak tahu. Justru saya takutnya karena mereka setiap hari pajang nama Ibu, terus Ibu terpancing emosi, itu yang saya takutkan. Oh, saya nggak Makanya pernah saya dengerin bicara soalnya sih. begini. Saya nggak pernah dengerin. Justru kadang-kadang justru dari teman-teman WAFM itu yang kirim ke saya, nih kamu diomongin nih. Gitu. Dan saya cuma lihat sepintas-sepintas gitu. Ya, saya cuma lihat sepintas-sepintas. Saya nggak pernah dengerin sampai selesai ataupun secara utuh. Kira buat saya nggak penting sih ya. Bu, ada banyak hal penting yang harus kita kerjakan terutama di Amerika sini. Dan Ibu tahu saya kerja itu 2 shift satu hari, jadi 16 jam. Ini hari libur saya. So, saya nggak ada waktu buat dengerin hal-hal konyol, apalagi manipulatif seperti itu. Gitu. Saya paling kalau apologet nggak live, saya dengernya ya cuman ini Komalnya PG, Kak Reda, kayak gitu-gitu. Yang memang mempunyai data-data yang valid ya, valid begitu. Ya sudah Bu, teruskan stay positif, maju ke depan, jangan Sebodoh lihat-lihat amat, mereka. mana nggak Ya. penting sih, nggak pernah gue dengerin. Ya, good. Lanjut Nggak host. penting gitu. Kecuali pendeta gue yang ngomong ya, itu baru penting. Jadi kalau pendeta aku yang ngomong, leader aku, karena mereka pendeta-pendeta besar ya, ketua-ketua sin, itu aku harus dengerin kalau aku dipanggil. Gitu. Jadi, Sof, kamu salah begini-begini. Kayak waktu aku menginjak Quran pun, karena mereka nggak tahu posisinya seperti apa, aku dipanggil langsung waktu itu. Kenapa kamu melakukan ini? Karena ini nggak bagus untuk pendidikan ke depan. Dan aku bertobat untuk itu. Gitu, ya. Artinya memang aku tidak melakukan pembelaan diri.
Ya, aku tidak membela diri. Oh, aku begini. Aku hanya menjelaskan pada waktu terjadi dialog seperti ini, dan ini. Dan memang aku emosi. Kenapa? Karena aku udah jelaskan berkali-kali siapa Yesus sebagai Sang Firman. Gitu. Ya, tapi aku tidak melakukan pembelaan diri, artinya pembenaran diri seperti ini. Kan itu kan mereka sendiri yang menggoreng-goreng tanpa ragi. Ya kan? Suniti, si Bom-Bom. Mereka nggak ngerti sebenarnya. Mereka tuh tidak lihat dialognya secara utuh. Kalau ditanya, dikatakan aku katanya apa balas dendam sama si siapa itu yang nginjek Alkitab. Gua nggak kenal, gua aja nggak pernah dengerin siapa itu kok. Nggak tahu aku. Narasi mereka. Ini itu narasi mereka. Jadi mereka tuh ngarang-ngarang cerita sendiri yang nggak ada. Ya, kayak kemarin si Henry Panggabean, dia menarasikan bahwa oh Edis tuh ngutik-ngutik pernah jebakan gue, kata jebakan Batman gue. Dia membuka datanya yang 10.000 yang disumbang itu. Kenapa? Karena dia bagi-bagi tuh 50% sama Ketua Heda sama Kak Reda. Itu kan narasi bohong. Nah, orang yang seperti itu gampang berbohong dan suka berbohong. Masa kita ikuti teman-teman? Masa kita dengerin? Gak mungkin. Udah tinggalin. Ya, itu udah nggak fokus lagi pada pelayanan. Kenapa? Karena narasi mereka itu berasal dari kebencian dan iri hati, sakit hati. Gitu, teman-teman. Kalau saya nggak ada grudges atau menyimpan dendam, apalagi saya kan nggak pernah kan di Kompas saya bilang, ayo kita doxing Suniti, ayo kita bongkar aibnya atau apa. Justru kan dari benar nggak? Pernah nggak? Kalian pernah dengar nggak saya menarasikan hal kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah, saya tidak pernah bahkan saya tidak pernah menghasut fans-fans saya untuk membenci Suniti, betul nggak? Betul. Nggak pernah. Kalian cek aja. Kalau Suniti kan bilang saya harus tenggelamkan Edi, saya harus jatuhkan Sofiatul. Saya nggak pernah. Justru kalau WAFF makin besar, itu adalah keuntungan bersama buat kita di dunia penginjilan dan apologet, dan saya berdoa untuk itu. Ya, dengar. Saya tidak ada dendam sama kalian. Saya hanya ingin kalian sadar. Fokus kembali. Jangan fokusnya ke Edis, jangan fokus ke itu, nggak penting. Yang harus dibesarkan tuh nama Tuhan Yesus, bukan nama Sofia. Sofia tuh nggak penting. Kalian kembali kepada hati nurani yang benar. Kembali kepada jalur penginjilan yang benar. Kembali melayani pekerjaan Tuhan. Kembali menginjil. Kembali memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Amerika ini gawat teman-teman, udah stage 1 untuk islamisasi. Dan saya nggak ada waktu untuk hal-hal begitu. Ngurusin gosip sendal pink, ngurusin gosip-gosip kayak begitu tuh nggak ada waktu buat saya. Saya sedang berpikir bagaimana caranya kita menggalang suatu gerakan untuk berdoa bersama, untuk berpuasa bersama, untuk minta Tuhan lawat Indonesia, untuk minta Tuhan lawat Amerika. Itu yang saya pikirkan, itu beban buat saya. Nggak ada waktu mikirin kayak gitu teman-teman. Karena gawat loh Amerika ini teman-teman kondisinya. Jadi saya harap kalian jangan fokus ke Edis, jangan fokus lakukan pelayanan kalian masing-masing. Ya, beritakan kabar baik supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus, semakin banyak orang datang sama Tuhan Yesus. Jangan fokusnya ke Edis Sofia, nggak penting. Nama Tuhan yang harus diperbesar, nama Tuhan yang harus dipermuliakan. Ya, jadi saya nggak ada sedikit pun saya kepahitan dendam dengan Lina Wijaya atau kepahitan. Makanya ketika Lina Wijaya saya gorok ini, kalian nggak pernah balas itu. Saya nggak pernah, saya gorok balik. Karena nggak pernah kan saya narasikan ini gitu. Nggak pernah. Shalom semua. Shalom. Shalom. Bahkan kalau Anda lihat, saya nggak pernah menarasikan WAFM itu sesat, WAFM itu organisasi sindikat. Saya nggak pernah menarasikan hal itu. Ya, justru kalau kita ini bersatu bersama, kita ini menjadi kuat. Yang memprihatinkan ini sekarang ini justru saya tuh, kenapa kita nggak bisa bersatu? Oke, kalau kita nggak bisa bersatu, jalan masing-masing, di rel masing-masing. Jangan ngurusin urusan orang. Itu menurut saya, bener nggak? Kalau kita nggak bisa bergandengan tangan, bekerja sama, Anda nggak sepakat dengan saya, it's okay buat saya. Tapi jalanlah menurut apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidupmu. Biar saya dan Bang Edis juga berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Kalau kita nggak bisa bergandengan tangan, kita nggak perlu bermusuhan, betul nggak sih? Betul. Gitu loh. Lakukan aja tujuan Kalau Tuhan orang di dalam waras, Bu. hidupmu. Kalau orang waras begitu Itu kalau pemikirannya. otaknya nyampe, Kak.
Ini otaknya nggak nyampe mereka itu. Iya, karena saya nggak mau membalas dengan mereka. Saya hanya meluruskan narasi mereka. Ya, saya nggak. Kalian dengar sendiri kan pengakuan dari Sofiatul. Dia pernah menginjak Quran 3 kali, teman-teman. Dan pendetanya cuman bilang, ya janganlah seperti itu. Ya, kenapa jangan seperti itu? Supaya umat muslim jangan marah, dan jangan kamu nanti terlacak, kamu jadi target, sehingga nanti pendeta-pendeta juga akan kena. Kalau umat muslim sudah marah, ya, sudah marah sekali, otomatis Sofiatul akan dicari. Begitu Sofiatul dicari, otomatis data-data Sofiatul akan terbuka. Siapa saja pendeta-pendeta yang mendanai dia, gereja mana yang terafiliasi dengan gerakan Sofiatul, itu pasti akan dipanggil pihak keamanan, pihak kepolisian. Inilah yang ditakutkan oleh para pendeta tersebut, ya. Jadi bukan pendeta tersebut, pendetanya toleransi, tidak suka ada anggotanya yang menginjak Quran. Halo teman-teman, kalau memang pendeta tersebut merasa menginjak Quran adalah tindakan yang berlebihan, laporkan dong, seret Sofiatul ke pihak yang berwajib. Betul tidak? Contoh nih, saya punya bawahan saya melakukan tindakan kriminal. Dia lakukan tindakan kriminal. Yang seharusnya saya lakukan, kalau saya cinta negara ini, kalau saya memang patuh dengan hukum, saya seret dia. Saya yang bawa ke kantor polisi, Pak, ini pelaku kriminal. Bukan cuman, jangan kamu ulangi ya, saya bantu tutupi, tapi jangan kamu ulangi. Bukan seperti itu, teman-teman. Itu sama saja dia mendukung Sofiatul. Jadi kalau memang pendeta-pendeta gereja-gereja tersebut benar, seharusnya mereka laporkan Sofiatul, mereka bereskan. Ya. Sebelum penegak hukum yang bereskan, harusnya gereja tersebutlah sendiri yang membereskan Lani Ekowati ini. Karena perbuatan Lani Ekowati sudah sangat bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia. Apa yang dia lakukan sudah sangat kelewatan. 3 kali menginjak Quran, teman-teman. Dan mohon maaf, umat muslim hanya bisa melihat tanpa melakukan apapun. Ini yang kita sebenarnya agak miris, teman-teman. Jujur ya. Padahal kalau umat muslim mau kompak, ya, kalau penegak hukum kita masih ada hati nuraninya, masih ada gironya, teman-teman, ini sebentar aja beres kok. Tapi ya mau gimana? Ada kekuatan besar yang mendukung Sofiatul. Seperti yang dia bilang, ada organisasi besar. Jadi ini permainannya sudah ranahnya ke politik juga, teman-teman. Bukan hanya sekedar masalah diskusi agama ya. Ada politik yang bermain di sini, ada kepentingan yang bermain di sini. Ini yang kita sebenarnya agak miris. Itulah banyak yang nanya kepada saya, Bang, itu kemarin dengar kabar ada penghujat di Medan ditangkap. Ya, yang gunakan nama Demas. Nah, itu baru-baru ini 2 hari yang lalu tepatnya. Ada Polikardus, murid Edis, murid Sofiatul, menggunakan ID namanya Demas, pakai masker, itu ditangkap. Walaupun dia pakai masker, cepat ditangkap. Kenapa? Ya sebenarnya balik lagi, kalau pihak keamanan mau, pihak kepolisian mau, cepat sebenarnya. Ya karena Demas ini nggak ada yang lindungi. Ya, cuman kelas kroco. Beda dengan Sofiatul yang memang udah kelas atas. Yang namanya kelas atas tahu sendiri lah, teman-teman. Kurir narkoba gampang kena tangkap, bandar narkoba susah, teman-teman. Kalau masih kurir masih bisa lah, ya, masih penjual kecil-kecilan masih gampang. Tapi kalau udah kelas bandar, tahu sendiri susahnya. Jaringan mereka sudah di mana-mana. Begitu juga dengan Sofiatul ini. Ya. Jelas-jelas dia sudah sebut nama pendetanya. Sudah jelas-jelas dia sudah sebut dia adalah ketua pelayanan di gereja Betani. Ya, gereja Betani. Ada nggak gereja Betani dan pendeta Timotius ya dipanggil, yang dia sebut sebagai pendeta yang membackup dia, yang membantu dia, yang menyuruh dia melakukan segala tindakan-tindakan seperti sekarang? Nggak ada kan? Terus dia bilang si Dubur ya, si Lindsay ini iri dengan pencapaian dia, iri dengan Sofiatul yang lebih terkenal. Ini penilaian saya secara objektif, teman-teman. Kalian boleh ketik di Google, atau kalian tanya ChatGPT, Gemini, atau siapapun lah.
lebih terkenal Dewi Bulan atau Sofiatul? Kalian akan lihat lebih banyak berita dubur, teman-teman. Apapun ceritanya, dubur ini sudah masuk sebagai DPO, sudah masuk sebagai penghujat agama yang diakui oleh pihak kepolisian Indonesia. Data dia ada di kepolisian sebagai penghujat saat dia mengajarkan makan babi secara halal. Ya, viral itu videonya, banyak orang nonton, banyak orang awam nonton. Banyak sekali, teman-teman. Jadi di si dubur ini sama seperti Paul Jang, sama seperti Saifuddin. Banyak sekali orang awam, baik Islam maupun Kristen, rakyat Indonesia yang tahu sepak terjang dia. Tapi kalau Sofiatul, Lani Ekowati, mohon maaf, orang awam nggak kenal dia. Saya sudah tes, teman-teman. Saya survei. Saya adalah orang data. Ya, saya dari dulu bagian analisa. Kalian boleh cek analisa-analisa saya bagaimana. Sofiatul hanya dikenal di kalangan pendebat-pendebat, penonton dunia diskusi lintas iman. Tapi kalau kalian nanya sama orang awam, Sofiatul nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal, teman-teman. Saya pernah nanya kepada para pengurus-pengurus di Mualaf Center, orang-orang yang tergerak di pembinaan Mualaf, ya, yang kita jumpai, nggak ada yang kenal Sofiatul. Edis pun nggak ada yang kenal. Mereka nggak kenal Edis karena mereka nggak nonton dunia debat. Tapi kalau dubur, mereka kenal karena masuk berita, kan gitu, masuk TV One, masuk berita-berita nasional, RCTI, mana-mana diberitakan. Jadi bukan karena Sofiatul lebih lama, oh dia lebih terkenal, nggak seperti itu. Ya, nggak seperti itu, teman-teman. Karena dia nggak diberitakan oleh media besar. Dia cuman dibahas di dunia diskusi lintas iman. Circle-nya cuman circle itu. Kalau dubur, circle-nya nasional saat itu. Beritanya nasional, jadi lebih kenal. Oke? Jadi kalau dibilang lebih terkenal Sofiatul, ya salah. Si Sofiatul ini nggak sadar diri. Dia seperti katak dalam tempurung, dia cuma lihat tempurungnya. Dia nggak tahu. Kecuali Sofiatul open cam kasih lihat saya nginjak Quran nih, masuk berita nasional, mungkin lebih terkenal. Ya. Jadi Sofiatul kalau lakukan itu ditonton oleh semua orang, ya. Kamu panggil kalau perlu wartawan TV One, Metro TV, saya ada nomornya kalau mau. Live, kamu injak Quran, semua orang akan kenal kamu. Semua orang akan kenal kamu. Itu mungkin. Ya. Loh, abang malah mendukung seperti itu. Ya biar ini jadi, ya, atensi nasional. Saya sangat berharap pemerintah Indonesia menjadikan para penghujat ini sebagai atensi, perhatian bahwa sekarang ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Udah ekonomi kita lagi terpuruk, ya. Ditambah lagi ada isu-isu seperti ini. Ini bahaya sekali. Ini kan pemantik. Ini salah satu bahan bakar untuk chaosnya Indonesia, untuk rusuhnya Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Sofiatul ini. Ya udah sekalian saja gitu. Saya berharap Densus 88 bisa segera menemukan lokasi rumah kediaman Sofiatul di Semarang. Ya, seharusnya ini sudah digeruduk rumahnya ini. Sudah langsung ditelusuri. Apa latar belakang sehingga Sofiatul ini begitu dendam kepada Islam, begitu benci kepada Islam. Seharusnya sudah sampai ke tahap itu, tapi ya mau gimana gitu. Nah, itulah saya bilang, Sofiatul kalau kamu mau lebih terkenal ya itu. Terus yang kedua, ya, Sofiatul ngapain iri dengan Lindsay, dibilang ya. Lah kamu harus kerja sampai 2 shift, kamu yang ngomong ya, 16 jam teman-teman. Saya tanya sama kalian lebih milih kerja seperti Sofiatul 16 jam sehari, atau hidup seperti Lindsay yang ya bisa dibilang foya-foya lah dia. Karena dia adalah janda dari seorang veteran perang dengan pangkat lumayan. Ya, suami almarhum mendiang suaminya. Mendiang suami si dubur ini adalah tentara yang pangkatnya lumayan sehingga tunjangannya lumayan. Dia punya rumah besar, ada kolam renang di California juga. Dan bukan di pinggiran kota, bukan di suburb. Ya, bukan di suburb. Seperti si Edis dan lainnya gitu. Tempat dia masih kota, teman-teman. Oke, dia punya rumah yang besar, lebih besar dari Edis. Sedangkan Sofiatul itu nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, belum punya rumah, ya. Numpang sama Edis. Sekarang tinggalnya numpang sama Edis. Bayangkan teman-teman, apakah itu nggak bisa jadi alasan untuk kamu iri? Kamu harus kerja sampai 16 jam, 16 jam teman-teman, capek kan gitu.
Lindsay nggak kerja, ada uang dia. Dibandingkan dengan Sofia tuh jauh sekali kan gitu. Jadi kalau dibilang apa alasan dia iri, ya banyak sekali alasan dia untuk iri. Apalagi merasa sama-sama Polycarpus, sejenis kalian gitu, satu frekuensi. Kalau dengan Muslim baru nggak nyambung gitu. Apa yang mau kita irikan? Tinggalnya aja beda. Kamu di Amerika, saya di Indonesia. Tapi kalau kalian sesama yang di Amerika, di California, ya banyak alasannya kan gitu. Ya. Terus dibilang si Dubur sudah dilaporkan ke FBI. Ya inilah saya bilang mereka nih bacotnya nauzubillah ya. Saya sudah lakukan ini, itu. Aduh, banyak sekali mulut-mulut besar. Saya coba tanya kamu, apa yang sudah Edis lakukan selain mengumpulkan uang, mengumpulkan donasi? Nol. Apa yang sudah dilakukan oleh kelompok Edis? Nol. Ya, kecuali main-main ke Manowari, ya, terus main-main ke Kupang, kirim Yuli ke sana untuk ngeliat gitu kan. Nah, itu aja. Selebihnya apa? Apa yang sudah mereka lakukan untuk kekristenan? Adakah gereja yang mereka renovasi? Adakah gereja yang mereka bangun? Adakah gereja yang sedang bermasalah izinnya yang mereka bantu? Ada nggak yang mereka bantu? Jauh sekali. Ya. Saya bukan mau ria sekali lagi teman-teman ya. Saya banyak melakukan aksi di lapangan. Dari membongkar pemurtatan, ya, renovasi masjid, renovasi musola, membantu pembinaan mualaf. Mereka apa? Apa yang sudah Sofiatul lakukan demi kekristenan? Oh, dia ada support apologet Kristen. Lah, itu support pengangguran namanya. Dan itu pengangguran yang nggak berguna. Kecuali dia bantu panti asuhan Kristen. Nah, banyak panti asuhan Kristen yang membutuhkan pertolongan, dia bantu. Itu oke. Ini yang disupport penghujat-penghujat juga. Apa fungsinya? Penghujat itu sampah semua. Penghujat itu sampah semua gitu. Jadi malah kamu membuat tambah rusuh. Ada sampah sudah ditaruh di tong sampah, diambil sama Sofiatul, dipindahin ke taman. Terus dia bilang, oh saya sudah berbuat sesuatu, saya sudah pindahin sampah. Ya, saya sudah pindahin sampah gitu. Lah, kamu pindahin sampah dari tempat sampah ke taman. Yang seharusnya taman itu wangi, jadi bau gara-gara kamu. Para penghujat itu jangan kamu tolongin, biarkan saja mereka. Kenapa malah kamu bawa dan kamu didik, kamu kasih perangkat, kamu ajari menghujat? Kamu merusak yang sudah damai, yang sudah bagus. Jadi mereka ini nggak ada kontribusinya bagi umat manusia ya. Jangankan bagi Kristen. Bagi umat manusia aja nggak ada gunanya Sofiatul, Edis itu. Sampah semua ini mereka. Dubur dibilang sudah masuk daftar FBI ya. Saya tanya, FBI itu kerjanya apa sih? FBI itu kerjanya cuma dua teman-teman. Kalau nggak teroris, ya ngurusin teroris, ya kedua kejahatan besar. Ngurusin kejahatan besar. Kalau nggak ya polisi masing-masing. Ngapain polisi federal ngurusin yang kelas-kelas keroco? Apalagi ribut antar perempuan nggak jelas. Ya, ini kan ribut iri-irian antar dua perempuan nggak jelas. Dua-duanya orang Asia lagi gitu kan. Untuk apa bagi FBI yang kulit putih gitu ya, ngurusin yang beginian? Aduh, ngaco gitu. Oh sudah saya laporkan. Gimana kamu laporkan? Dia jelek-jelek gitu ya. Si Dubur itu sehancur-hancurnya dia warga Amerika resmi. Dia ada tunjukkan paspornya ya, dia nunjukin semua identitasnya. Dan jangan lupa, dia adalah istri mendiang veteran, perwira tentara. Sofiatul apa di Amerika? Apa yang sudah dilakukan di Amerika? Nggak ada kan? Jadi apakah FBI akan membela Sofiatul atau Edis? Ngaco aja. Edis itu pengangguran, Edis yang ngomong pengangguran. Oke? Sofiatul yang kasih makan dia. Sofiatul yang harus nyebokin dia, suapin dia gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi teman-teman, kita iklan di sini. Kalau kita bukan seperti mereka pengangguran, ya kita jualan di sini teman-teman. Bagi yang mau beli silakan, ada gula aren cair, ada madu ya. Jadi dengan membeli produk yang kami jual, kalian sudah mendukung pergerakan yang kita lakukan. Dan sekali lagi teman-teman, kita mau pindah nih ya, supaya nggak di bawah tangga terus, dan supaya bisa konsen buat konten. Karena belakangan ini entah kenapa ya, karena udah mau 17-an juga ya, lagi banyak lomba. Jadi setiap sore anak-anak di sini ramai sekali di depan rumah, terus tetangga-tetangga ngumpul karena
sebelah rumah saya tuh kayak inilah seksi sibuknya ya, seksi sibuknya, jadi ngumpulnya di depan rumah dia, otomatis di depan rumah saya juga gitu kan, karena saking ramenya. Jadi tempat duduk depan rumah saya juga dipakai gitu, sering dipakai. Jadi kita nggak bisa konsen untuk konten karena pasti kedengar ya. Ini langsung di depan. Jadi kita mau pindah ke sebelah ya, ke studio, ke kamar, dan kita mau pasang peredam, mau jadikan itu sebagai studio yang layak lah, sehingga kita juga bisa menerima tamu kalau ada podcast ya, kita ada interview gitu. Bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung pengadaan studio HMC, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kalian. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah support mendukung channel ini selalu. Terima kasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.